ada seorang anak tuh pinter banget, dia tanya pada saya, dia masuk kelas akselerasi sekarang hidup ini ya. Dia tanya sama saya, Bunda, dari angka 1 sampai 100 berapa angka 1 dipakai? Saya ngitung gitu ya, kesuwen, langsung dia katakan jumlahnya. Dan setelah saya cek, oh iya bener, itu gimana caranya menghitung? Ada rumusnya, Bunda bodoh sih gitu. Ya tidak apa-apa, memang aku dalam matematika bodoh ya kan, tidak apa-apa. Tetapi itulah kecerdasan intelektual menyangkut what and why. Ada berapa coba 1 sampai 100? 20 buktiin. 4 ayat 18.
kecerdasan inilah yang membuat Yesus penuh dengan hikmat dan lalu cerdas secara spiritual. Tanda paling mudah, tapi kalau tanda orang cerdas itu dikatakan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 dan 42 sering mengajukan pertanyaan. 4, 5. Masih yang dicapai dulu kamu ya, ini capai dulu. Langsung. Nah, oke. Sudah. Kalian berlayar melewati samudra Hindia, melewati 7 samudra, 7 benua. Di tengah jalan. Sehingga kapal kalian pecah tinggal separuh. Saya ambil separuh. Terkena badai, kapalnya tinggal satu bagian. Kalau kena badai, baru gitu belum. Nah, sekarang bagaimana? Kapal yang tinggal separuh ini semuanya tetap bisa bertahan di samudra yang luas. 1, 2, 3. Ini masih ada di catek dulu ini. Catek dulu. Apakah ada yang isinya cowok saja atau cewek saja? Ya, pikirkan jawaban nomor 2. Pikirkan jawaban Dan apa? Dengan cara muncul pemikiran orang lain maksudnya. Kita
Jamnya pinjam ah. Mas, udah deket siapa? Bagaimana kita dapat memberikan hati kepada orang lain? Iya benar. Ini berempati. Berempati. Konkret. Walaupun kita sendiri sakit. Enggak. Misalnya, teman kita senang, tapi sebenarnya kita sedih. Itulah kayak merelakan ikut bahagia walaupun dia bersama kita. Tentunya berempati pada jadi musik gimana dia ini? Sekarang mau kita saya sebagai ahli yang kita berikan itu Itu bukan mana? Apa ini? Cowok dan cewek yang berarti galau coba informasikan apa yang Deriko. kami dan Bang Sudah Bang Sada juga akan mencoba menjelaskan dan alasan-alasannya Tata Boga akan saya serahkan kepada Mas Bram. Jadi namanya Tata Boga, kita langsung ya aja biar teman-teman ngerti artinya. Tata Boga, tampang-tampang bocah galau. Pilih nama Tata Boga karena kami sepakat. Langsung aja. Langsung aja jawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan hati pemuda kalau kakek yang pindah mengapa? Menurut kelompok kami tidak ada yang pindah. Menurut kami yang indah dua-duanya. Soalnya pertama kakek karena walaupun bentuk hatinya berantakan, tetapi menjadi Boga, plong, puas, bangga, terus kados, bangga foto, yakin setelah memberi hatiku kita untuk orang lain. Jadi kalau kita tidak sia-sia dan kegalauan orang lain jadi berkurang. Jadi intinya kalau kami membantu galau mereka. Iya. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Saya dari kelompok 8 dengan nama Lodi. Arti nama dan salat hari ini akan dijelaskan oleh Fandi. Jadi begini, Lodi itu kan artinya berproses. Nah, selama kita berproses,
Lojing itu menjadi manusia inspiratif. Yang menjadi inspiratif itu adalah saat lojing itu bingung. Saat lojing bingung berarti kami yang lain dipaksa untuk berpikir lebih. Itu menjadi inspiratif bagi kami semua. Kirinya ini sakit. Loading. Ya, kami dari kelompok dari tulisnya kelompok Juang Teman. Alasan kenapa Juang Teman? Karena kami banyak ngomong. Jelas kita banyak ngomong, ini bermakna banget. Mulai aja apa namanya presentasinya. Silakan. Ya nanti Dari kelompok apa? Juang Teman. Ini full AC ya, angin tanggung. Ya. Kami dari Juang Teman. Moto kami satu lagi. Lucu. Pertanyaannya minum berapa botol tadi? Kami dari kelompok 6 namanya Blank Again. Danu dan Sari Bersama-sama. Giginya gagari. Satu, dua, tiga. Ada Sonya, ada si Fidel, ada Edi, ada juga Ramon. Jangan lupa Rika dan Ivan. Kami dari kelompok 3. Kelompok 3. karena HI itu melambangkan ketawa. Nah, dengan ketawa kita akan happy. Nah, dengan happy kita akan membawa sukacita. Nah, dengan membawa sukacita kita akan membawa damai kepada orang lain. Yeah.
idealnya mungkin bisa diambil. Sekarang kami akan sedikit menceritakan hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan hati muda atau mereka yang berbeda. Mengapa? Perusahaan besar apapun, ya. Lalu Anda mau menjual diri, Anda boleh. Ya, agar nanti saya sebagai bos itu akan menerima saudara. Coba Anda mengenal diri Anda sendiri atau tidak? Coba dari ciri-ciri yang nampak sampai ciri-ciri yang sifatnya spiritual, yang sifatnya intelektual, yang sifatnya sosial, yang fisik. Coba Anda tulis namanya dan seterusnya di bukumu, coba. Sehingga nanti kalau akan melamar ke perusahaan besar, saya sebagai bosnya akan menerima karena orang ini mengenal dirinya. Buatlah lamaran sekomplit mungkin sehingga saudara bisa diterima di suatu perusahaan, di suatu tempat kerja yang memuaskan bagi kalian. Iklannya bukan biru jodoh loh ya. Iklannya bukan biru jodoh, iklan ngomong masuk bekerja. Tidak. Tampilkan sekomplit mungkin, ada dimensi fisik, dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi intelektual. Ya. Tadi dimensi fisik dapat kelihatan dari mana? Ya, dari dimensi akal budi intelektual dapat dilihat dari mana? Dapat dilihat dari mana? Oh, pendidikan. Dilihat dari spiritualnya, di dimensi spiritual dapat dilihat dari mana? Dan terusnya. Dan terusnya. Lengkap.
SMP. Sudah sahur ya masuk Indonesia. Seorang junior yang baik itu Nah, katanya nanti jadi CV kesehatannya jadi ganti Pak Rati. apanya? Sesi kesehatan. P3K. Aku memang tidak tahu. Sampai sekarang. Seterusnya 17 kan
Apakah ada tambahan dari teman kalian? Ada? Apakah ada siapa yang sudah mendapat tambahan dari temannya? Siapa? Siapa jadi yang sudah mendapat tambahan dari temannya? Ya. Kira-kira tambahan temanku itu cocok dengan kondisi Anda atau tidak? Jadi betul berlebihan. Cocok ya. Tapi Anda belum menemukan. Dengan bantuan orang lain yang tidak cocok di terus kalau teman saudara sudah menyodorkan lamaran pekerjaan, dia paham dengan dirinya, kira-kira kalian yang menerima lamaran itu akan menerima teman itu atau tidak? Teman-teman, setelah saudara membaca lamaran milik temanmu, menerima atau tidak? Nah, sampai diterima, kira-kira teman-temannya pernah apa? Coba untuk sampel ya, setiap kelompok menampilkan satu yang dibaca coba untuk sampel. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Siapa dulu ya? Ya, siapa nomor satu? Siapa nomor satu? Coba. Saya yang melihat ini sudah lengkap. Ini memahami. Jadi ini karangan nama dari Indonesia kemudian lahir di Jakarta 13 Januari 1994, agama Katolik, alamat Jalan Jalan Baru, berat badan 60, tinggi badan 170. Ini pendidikan Semarang, jangan dikomentarin. Pendidikannya S2 Cambridge University. Harus realistik, kredibel, atraktif. Realistik, dia akan merealisir itu kok. Sah-sah saja, itu kita cukup. Iya, sama. Ya, lulusan Madrid masa hanya seperti mana sih? Terus realistik, kira-kira kredibel ya? Kredibel dapat dipercaya tidak? Sangat dapat dipercaya karena sekarang nilainya tinggi kok. Ya. IPC-nya 3,9. Masih kalah dengan saya IPC yang 4 ya. IPC yang 2, soalnya IPC yang 2, jadi 4 IPC. Terus S1 di UI jurusan hubungan internasional. Terus SMA Pembimbing Atlet Mutilan. SMP-nya Pembimbing 1 Jakarta. Kemudian SD Santimur Yogyakarta, TK-nya Santimur. Pengalaman juga impian saya menjadi duta muda lingkungan ASEAN. Terus ini duta muda lingkungannya tahun 2010 di ASEAN. Terus yang kedua duta muda budaya PBB 2012. Terus anggota konservasi hutan di dunia. Jadi kan dunia dan budaya nggak rusak, jadi saya anggota untuk memperbaikinya. Terus duta perdamaian 2012 karena di negara-negara
apabila terjadi peperangan gitu antara suku dan etnis, saya juga membantu. Kemudian selama di Cambridge dan di Universitas Indonesia saya menjadi asisten dosen selama saya selanjutnya saya diberkahi sama dosen saya untuk jadi asisten. Terus kemampuan public speaking dan juga saya menguasai 8 bahasa asing. Teman-teman dan pendamping saya, ini adalah surat lamaran kerja saya ya sekitar 8 tahun ke depan. Nama lengkap saya Remodus Giovanni Kristantio. Tempat tanggal lahir Jakarta 8 Januari 94. Umur saya sekitar 25 tahun. Jenis kelamin laki-laki, tinggi 170 cm dan berat 60 kg. Agama Katolik. Alamat Jalan Cemara 6, Blok F, nomor 307, Jatimulia, Bekasi. Telepon saya 08 888 46. Status saya kawin. Kalau dikatakan kan belum kawin, nggak ada belum nikah. Jadi kawin. Terus kondisi kesehatan sehat jasmani dan rohani. Keahlian yang saya miliki adalah menguasai bahasa dari 5 benua. Kalau tadi kan cuma terus saya memiliki keterampilan dalam berbicara atau public speaking, mungkin sama. Terus mengatur manajemen keuangan di suatu perusahaan. Terus memahami segi-segi politik. Pendidikan terakhir saya itu TK, SD, SMP, sendiri di Bekasi. SMA Panggung Universitas Mutilan, S1 mengambil fisik hubungan internasional dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kemudian S2 saya mengambil fisik lagi. Ini mendapat beasiswa di Perth University Australia. Itu waktu S2 saya dapat beasiswa, jadi saya biaya di Perth di kampung saya. Jadi sekaligus pulang kampung saya juga main-main sama teman-teman saya yang dari kampung. Nah, jadi kalau mau kenalan sama semua Aborigin silakan ada di kampung saya. IP saya mungkin kalau tadi 3,9, saya sungguh sempurna itu 4,0. Ciri-ciri fisik saya. Ciri-ciri fisik saya itu badan tinggi, enggak kalau ganteng. Terus tinggi, atletis. Atletis. Hitam tapi manis. Keren. Terus sensual. Dan yang terakhir, gue anak band. Besok tampil waktu Avel. Terus pengalaman kerja saya itu, yang pertama, selain saya mendapat beasiswa untuk belajar ke luar negeri, saya juga mendapat beasiswa untuk berlatih di salah satu klub yang ada di Australia. Klub sepak bola yang terkenal di Australia. Saya lupa namanya apa kan? Di sana saya terpilih jadi duta besar yang cukup muda untuk mewakili Indonesia di Australia. Kemudian saya pernah dikirim ke Libanon bersama tim Garuda untuk menangani. Terus dari segi sosial saya, ini juga dari pendapat teman-teman kelompok saya. Sosial saya itu saya mudah bergaul serta proaktif. Kemudian spiritual saya itu disiplin, tanggung jawab, jujur, rajin, serta ulet. Akal budi, pintar, serta berkepemimpinan tinggi. Ya mungkin ini harapan-harapan dari saya, semoga dengan teman-teman dan para pendamping sekalian bisa terwujud dengan baik. Ya, nama lengkap saya Helena Clarita Nureni, nama panggilan Klarin.
Tempat tanggal Wonosari 12 Juni 1994. Jenis kelamin perempuan, agama Katolik. Pendidikan dari SD dan SMP di Kanisius Wonosari. Lalu SMA tahun 2000 Muntilan dan lanjutkan S1 ke Farmasi Universitas Sanata Dharma Jakarta. Fisik tinggi, berat badan 156 cm, berat badan sensor. Public speaking, leadership, menulis, khususnya esai dan soft news, bermain musik, menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jawa Moko, bahasa Jawa Alus, dan bahasa Jawa. Tidak dijawab, baru kami sama-sama seperti guru kayak boleh makan tidak. Nah, kalau tidak makan kamu kemana? Ke rumah bapak. Lalu kakakmu saya ajak ke sana. Terus dia tidur. Boleh makan. Weh! Teriak 9 hari tidak makan. Makan kali itu. Langsung itu kami makan. Separuh ayam kami makan semua. Iya, begitu masih kucing separuh ayam kita makan berdua. Tapi ya cukup kuat. Sehingga saya ketika tidak mau toh tidak bakal mati. Yesus tidak makan berapa hari? 40 hari, 40 malam. Tenang saja. Itu ya kuat menjadi orang beriman kuat ya. Ini nah suatu tantangan sungguh. Damai itu menjadi cita-cita yang harus kita ciptakan dan damai itu terus-menerus kita pelihara. Mendapat penyelesaian. Ya. Kita berprinsip ini prinsip hukum Romawi gitu. Sekalipun langit itu runtuh dan bumi ini hancur, kita harus berjuang. Terus jadi ya prinsip suatu perjuangan tadi ya perjuangan itu tidak boleh kita ya sudahlah begitu tapi betul-betul berjuang. Ya kalau kita berjuang sungguh mantap. Kalau Anda studi selesaikan dengan mantap. Ya. Sungguh di situ suatu tantangan. Ya. Ketika saya menjadi dosen di Roma, waktu itu saya dikenal dulu mahasiswa saya kalau tidak selesai pada waktunya saya tendang. Juga perasaan itu tiada hari tanpa tindak kekerasan. Itu ya. Dan ini harus dihilangkan dan ini harus diperjuangkan untuk betul-betul paling tidak kalau tidak bisa hilang diminimalisir sesedikit mungkin. Itu ya. Oleh karena itu tidak kekerasan itu bisa macam-macam. Ada fisik, psikis, ekonomi, verbal, simbolisnya. Fisik bang, nah, temukan psikotung, jadi ya, tendang, jadi ya, fisiknya. Fisik macam-macam di gedung, tuh, ya, macam-macam. Tindak kekerasan. Kadang-kadang psikis apa? Kadang-kadang verbal, munyuk. Orang apa-apa kalau dikatakan munyuk, babi lupa. Ya, diperjuangkan itu ya. Ada verbal kata-kata simbolis sudah dikatakan ya. Jangan merendahkan gitu. Dan kita teruskan kita berjuang itu kita bagaimana ya sungguh-sungguh yang penting sungguh-sungguh ya. Kalau kita berjuang untuk itu menghilangkan dengan sungguh-sungguh. Pernah ada muncul di kita lucu begini. Seorang Katolik pergi ke tempat itu guru Buddha. Karena guru Buddha itu tampaknya itu sempurna. Orang Katolik itu bertanya, Bapak, bagaimana saya melihat Anda dengan murid-murid Bapak tampaknya sempurna semua? Apa kuncinya? Sang Buddha itu mulai mengatakan begini. Kalau murid-muridku makan dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka minum dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka berdoa sungguh-sungguh. Kalau mereka belajar sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh hanyalah kejahatan. Semua yang baik dilakukan dengan sungguh-sungguh
sehingga akan mencapai kesempurnaan yang sungguh-sungguh. Orang Katolik itu belum lalu dia pulang dengan sungguh-sungguh. Tidak lucu ceritanya. Tapi apa sungguh-sungguh penting sekali. Nah, saya kira ini bagaimana kalau kita menghadapi tindak kekerasan ya, kesadaran, yaitu kita mengolah diri kita sendiri, mampu menguasai diri. Kalau Anda diprovokasi tidak langsung emosi, berarti apa? Mampu menguasai diri. Ya, saya berapa kali itu diprovokasi untuk marah, tapi saya itu sulit sekali marah. Bisa ngomong keras juga ini, tapi untuk marah itu saya kasihan jantung saya kira bisa. Ya. Kurang dibaca, menendang itu asal tidak di kemaluan, dada, dan kepala. Kalau di situ pasti kalau dia apa, nanti dia langsung kena. Tumbang di kemaluan, robong mati, kena di bisu. Tapi kalau nendang aman gimana? Ya di bawah lutut. Wah, waktu begitu, waduh 3 orang di sini sudah kudret darah mau apa? Teruskan mati saya tadi. Pak Ibu kekuatan. Wah, begitu mundur mereka. Kesempatan mundur sedikit, tak sikat sini. Cepat. Waktu layang-layang begini, tak sikat satu lagi begitu, roboh. Ketika roboh tak injak. Mundur. Yang mati kok. Saya maju. Saudara. Saya sini belajar tenang. Tapi saya kenal bosnya. Waktu itu mulut saya berdosa, saya maki waktu itu. Saya maki bajingan. Enggak, jangan diulang itu ya. Saya mengutip waktu itu ya. Saya kenal. Tahun 78 yang lalu saya tolong ketika dia di Jakarta. Kalau tidak dia mati, saya panggil di sini dari depan UI di Salemba. Saya panggil dengan itu. Ya apa-apa, kamu cuma bisa begini. Baik, tapi apa mujizat Tuhan? Akhirnya saya mohon bantuan Tuhan untuk apa bisa menghilangkan begini. Hanya saya katakan, saya dijaga oleh Yesus. Kalau kamu dijaga oleh bodyguard, dia terkekek seperti orang edan. Saya buat tanda salib. Saya mohon Tuhan menyembuhkan. Saya berikan. Lihat ini seperti hilang. Sekarang saya berdoa, Tuhan jangan ada mujizat lagi. Karena mulai dari dipukul sampai sembuh sakitnya kakinya sakit sekali. Kalau sekarang tak hindari, kalau mau dipukul saya bilang jangan deh, saya sakit. Wah ini. Tapi nggak ada berani pukul lagi sekarang ya. Karena apa sudah banyak yang saya kenal. Saya kenal. Kalau yang saya di situ merasa dilindungi, mungkin kasihan si bapak tua itu gitu ya. Nah, adik sekalian, kalau kita berjuang, kita sungguh-sungguh suatu aman di dalam hidup ya. Di dalam hidup. Nah, dalam itu kita mengelola diri kita ya, bersyukur. Berikutnya itu sharing dengan sesama, itu penting ya. Bagaimana supaya kita bisa sharing. Orang yang tidak pernah sharing, itu sharing pengalaman, itu namanya kaget terus. Di asrama kaget, kok begini aturannya? Nanti di sana, kaget lagi. Orang yang kaget-kaget itu tidak berkembang. Tapi kalau pernah berani bersharing, itu indah sekali. Anda pernah mendengar waktu Yesus usia 6 tahun? Usia 12 tahun pernah dengar? Usia 6 tahun pernah dengar atau tidak? Yesus itu main bola. Teman-temannya, hebat sekali main bola. Setelah itu kok Mas Yusuf baru saja selesai mandi. Duduk di situ di depan rumah menyaksikan itu. Menyaksikan Yesus yang sedang main bola. Maria dan Yusuf sharing. Sharingnya begini. Sharingnya hebat Yesus di tendangannya bola itu. Setelah itu kok mama mengomongkan itu, lalu Yusuf mulai membuka. Begini Maria. Apa Mas Yusuf?
saya dulu itu memenceraikan kamu. Ada apa? Karena kamu itu telah hamil dulu. Hah? Tapi setelah itu dia terima. Kenapa? Ternyata dari Roh Kudus. Iya, saya kaget waktu itu. Dia cerita begitu, ditanggapi oleh Maria. Mas Yusuf, apalagi saya lebih kaget lagi. Saya masih perawan ting-ting gitu kok. Tiba-tiba perawan mengantuk dan mulai ke suara mana. Wah, saya kaget. Tapi waktu itu dia bilang, itu malaikat Tuhan. Saya yakin dan percaya. Lalu mereka sharing, asik begitu. Tiba-tiba bolanya itu sampai situ. Mereka kaget, sharingnya terputus. Sharingnya begitu saja terputus. Saya tidak bisa mengikuti selanjutnya. Artinya apa? Saling bertukar pikiran, saling begitu mengumpulkan. Katanya kaget itu apa? Kaget itu banyak pengalaman Alkitab kaget. Misalnya apa? Orang yang banyak kaget itu nanti tidak berkembang. Seperti apa? Zakarias, istrinya siapa? Elisabeth ya. Setelah mereka menikah, lalu apa? Berdoa, berilah kami keturunan yang baik, gitu toh. Keturunan yang baik itu doanya enggak terus saja sampai mereka tua tetap berdoa. Kok enggak kabul-kabulkan itu? Tapi suatu kali ketika mereka sudah tua sekali dikabulkan. Tapi tidak dikembangkan, tidak didalami, tidak diserahkan. Akhirnya apa? Macet. Mereka langsung bisu. Jadi ya. Dan suatu pemula itu penting sekali. Membangun diri, menyelesaikan masalah, lalu juga memperkokoh dan mempunyai tekad kita membangun damai. Ini yang penting ya, penting sekali. Nah, oleh karena itu dalam itu kita terus saja. Nah ini kesimpulannya. Kesimpulannya ada sekalian dalam active non-violence harus bersikap dan bertindak. Bersikap dan bertindak yang bagaimana? Seperti membangun suatu rumah. Ya. Gambarnya kurang bagus. Membangun suatu rumah. Rumah itu bersikap dan bertindak. Ya. Itu rumah Anda bersikap dan bertindak. Bersikap dan bertindak yang bagaimana? Yang baik, yang benar, yang jujur, yang adil, yang bijak, solidar, penuh kasih. Ya tidak. Jadi di situ tindakan kita. Lalu dari situ kita harus bertanggung jawab, gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Bruder kan menariknya. Orang itu punya kebebasan, bisa bertindak apa saja, tapi ada limitnya, ada batasnya, gitu ya. Dengan pikiran dan hati dipadukan, orang bertanggung jawab, ya. Berani menerima risiko apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu tanggung jawab. Semuanya itu harus didasari dengan iman yang teguh dan kokoh kuat akan Yesus Kristus. Kalau itu semua saya yakin dan percaya tindakan Anda betul-betul menjadi orang yang kokoh kuat di dalam beriman. Nah, oleh karena itu nanti coba di situ di yang kuning itu tubuh itu baca itu doa damai. Doa damai di situ merupakan kesimpulan dari semuanya itu. Dari saya kira cukup sekian ya. Saya tidak boleh melebihi waktu, saya sudah 3 menit itu memakan waktu Anda sekalian ya. Saya tidak boleh lebih dari 5 menit yang saya minta, hanya 3 menit saja lebih dari yang jatah saya. Moga-moga Anda sekalian setelah bertemu dengan ini semua berani berjuang tanpa takut ya, tanpa ini. Tadi ada Stephen Suzuki telah memberikan contoh teladan. Di Injil juga Yesus usia 12 tahun, gitu ya. Waktu Yesus 12 tahun dia apakan? Biasanya apa? Tertinggal di bait Allah, gitu toh? Tidak ada itu. Dia disandra di bait Allah. Dari segi hukum dia disandra di bait Allah ya. Ya. Berat terpikir dia disandra karena apa? Dalam Injil juga baca nanti dalam Injil dikelilingi oleh alim ulama bangsanya. Kalau orang dikelilingi bagaimana? Bisa keluar tidak? Tidak, kita disandra di
dikelilingi oleh alim ulama bangsanya. Mau ke situ ada imam, mau sana ada tua-tua, mau ke situ ada imam agung, mau ke sana. Dikelilingi oleh alim ulama bangsanya. Siapa yang tampil waktu itu? Saya tidak boleh lebih dari 3 menit, masih 2 menit. Siapa yang tampil? Yesus disandra, siapa yang membebaskan? Maria. Bayangkan, ini yang perempuan yang apa itu siswi harus siap ini kan? Siap ini, belajar dari Maria. Bait Allah itu dibagi 2. Bagian sini bagian laki-laki, bagian sini bagian perempuan. Yesus disandra di mana? Bagian laki-laki. Semua laki-laki itu di situ, di tengah begitu. Tapi siapa yang masuk bait Allah untuk membebaskan itu? Maria melawan hukum. Dia masuk ke bagian laki-laki. Menurut aturan kitab Mishnah, kitab aturan dari bangsa Yahudi, perempuan tidak boleh masuk bagian laki-laki. Perempuan tidak boleh bicara di bait Allah. Perempuan tidak boleh ngomong, apalagi berteriak di bait Allah. Tapi cara orang membaca teriak itu teriak, nah, mengapa kamu buat begitu? Menyusahkan aku ya Bapak. Saya biasa sama. Mengapa kau cari aku? Tidak bisa toh Mama? Gue ini dilingkari, disandra begini. Pak tambah. Ijazah tak tambah itu. Tapi yang tambah itu ya. Kalau tidak nggak jalan gitu ya. Dilingkari apa? Mengapa kau cari aku? Tidak bisa toh Mama? Saya mau pulang tapi nggak boleh. Ini ada yang aku juga. Maria kalau ditambah ayat yang berikutnya itu tidak tahukah kamu, itu Yesus kurang ajar. Tidak tahukah kamu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku. Kalau aku harus tinggal di rumah Bapakku, konsekuensinya apa? Bukan aku harus tinggal di rumah Bapakku, maka yang menyandra aku ini penjahat semua out dari sini. Yang menyandra aku ini harus minggat dari sini, tidak layak di hadapan Allah yang banyak aku. Mari betul. Siapa yang paling terpukul? Ayo, siapa yang terpukul? Yaitu Imam Agung waktu itu namanya siapa? Hanas paling terpukul. Pas kurang ajar anak kecil ini. Setelah debat juga dia tidak bisa menjawab. Hanas itu menyimpan dendam berapa tahun? Dari berapa? 21 tahun. Nah, Anda sekalian dalam bekerja untuk active non-violence, orang tidak boleh dendam. Orang harus mampu memaafkan, mampu membuat dunia ini baru. Kalau Anda betul-betul Anda dendam berarti apa? Oleh karena itu, moga-moga Anda sekalian nanti akan berjuang ini betul-betul membangun rumah seperti tadi. Membangun rumah seperti tadi. yakni bersikap bertindak yang baik, benar, jujur, adil, bijak, solidar dan penuh kasih, serta memiliki tanggung jawab, dan dasarnya adalah iman akan Yesus Kristus yang kokoh dan kuat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ayat dan Mas Anton yang sudah sejak tadi menemani kita semua dalam materi non-violence ya. Jadi kalian itu kalau bertindak itu jangan dengan kekerasan ya. Ini tadi juga sudah semakin malam. Apakah kalian juga sudah ngantuk? Ya, tapi walaupun kalian ngantuk, tetapi masih harus melanjutkan untuk sesi yang terakhir. Nanti masih ada sesi mengenai renungan malam. Jadi kalian harus tetap semangat dan tetap untuk menyelesaikan acara ini dengan dari sejak pagi hingga malam hari nanti.
tema pelatihan OAS ini? Ayo. Ya ternyata kalian masih ingat menjadi pemimpin Kristiani ya, cerdas dan kontributif. Ya, cerdas dalam hal apa? Intelektual, kemudian sosial, emosional, dan tentunya spiritual. Untuk kontributifnya, gereja dan bangsa ya. Untuk ini kita doakan kepada Romo Sandi, Bapak Aryadi dan Mas Anton supaya tetap diberikan semangat ya untuk tetap selalu berkarya. Kita berikan tepuk tangan. Ya, tanpa memperpanjang waktu. Nggak izin ya, bangun. Bangun. Aku nggak mau ngomong dengan yang itu. Kalau tidur di kamar. Oke, yang ada di sini kan, teman-teman, terkait dengan soal kecerdasan spiritual yang sejak tadi pagi sudah teman-teman semua dijelaskan dan kemudian dipahamkan oleh Bruder. Nah, untuk itu sekarang silakan aku untuk membuat sekolah dan asramamu menjadi lebih baik, khususnya membangun kehidupan asrama dan sekolah bagi para siswa baru yang besok akan bersekolah di tempat kita. Karena sekolah kita berasrama, gak mungkin kalau kehidupan di asrama baik kehidupan akademis maupun kehidupan di asrama, di unit asrama putri yang terpisah-pisah. Gak mungkin suster sepanjang malam keliling dari unit ke unit, patah semua nanti kakinya suster, ya kan? Suster kan gak akan melihat unit yang ada di ujung pojok sana, gak akan melihat. Pintu ditutup, kamu belajar mau tidur tengah malam, mau nggak belajar, suster kan sebagian besar hanya percaya. Yang di asrama putra juga demikian. Nggak mungkin para pamong itu sepanjang waktu, sepanjang hari hanya mau mengawasi, mengamati seperti kamu. Di mana, sedang apa, baik atau buruk. Tentu bukan itu. Para suster, para buder, para pamong yang lain bertugas di asrama. Nah, termasuk narasumber yang diundang untuk memberikan pembekalan wawasan kepada Anda semua kan juga bukan orang sembarangan. Kamu tahu tadi kan sudah di belakang kan? Tahu Pak Riyadi, tahu Pak Anton tadi, dan masih banyak yang lain. Ini hanya mengatakan betapa pentingnya membangun sebuah kehidupan yang baik. Itu hanya bisa terjadi kalau dia sekolah di asrama dan penghuni asrama, para siswa itu sendiri ada sinergi, ada kerjasama. Kalau enggak, ya sudah, enggak ada apa-apa. Nanti akan yang ada hanya kekecewaan. Ada 2 slide yang akan saya renungkan. Saya tidak memfotokopi ini, tidak memprint. Tolong kamu menulis, mungkin ada kalimat atau kata yang mengesan bagi kamu berkaitan dengan soal membangun hidup. Tidak usah semua, tapi yang bagi kamu menarik, satu kalimat atau satu kata juga nggak masalah, dan itu nanti akan menjadi pusat renungan. Dekatkan diri kepada Allah. Kami ingin bertanya lebih dalam pada diri kami masing-masing. Kehidupan macam apakah yang akan kami bangun di dalam hidup berasrama maupun di sekolah. Bapak, kami
kami sadar banyak tantangan, dan kami juga sadar rasanya hampir gak mungkin kami mampu membangun kehidupan yang sangat indah dan baik tanpa peran serta rahmat-Mu, tanpa kerjasama satu dengan yang lain. Bapa, bimbinglah kami agar kami panitia UASE ini tidak kehabisan energi, tidak kehabisan konsentrasi dan tenaga selama menjalankan tugas sebagai panitia UASE, sehingga adik-adik kelas kami, adik-adik angkatan kami bisa terbantu karena keberadaan kami. Janganlah Kau biarkan kami menjadi penghambat bagi perkembangan adik-adik kami. Biarlah kami menjadi bagian solusi dari kehidupan di asrama, bukan menjadi anak-anak atau orang-orang yang harus diselesaikan karena mempunyai banyak persoalan. Semua ini kami mohon dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Saya akan bacakan. Bicarakan hal yang membesarkan hati. Bicara yang positif. Biasakan Anda berpikir seperti itu. Dunia ini sudah cukup susah tanpa keluhan-keluhan Anda. Maka jangan menambah keluhan. Asrama sudah cukup banyak masalah. Jangan menambah masalah. Anda yang jadi panitia UASE diharapkan menjadi bagian dari solusi kehidupan di asrama. Tak semua jalanan buruk, lihatlah ada jalanan yang baik, bersih dan terang. Bicarakan itu kepada mereka yang sedang keletihan, kepada mereka yang terluka oleh bicarakan hal-hal yang membangun iman. Bicarakan hal-hal yang membangun hidup positif seperti yang disampaikan di Romo. Perbuatlah kegiatan-kegiatan yang membangun persaudaraan, bukan kegiatan yang menambahkan ketidaksukaan, kebencian satu dengan yang lain. Dunia ini akan jauh lebih baik tanpa ungkapan keraguan dan kebutaan rohani Anda. Anda sebagai panitia UASE harus punya keyakinan yang tinggi bagaimana kehidupan di sekolah dan asrama harus dijalani. Bukan seorang siswa yang ragu, tidak punya visi, tidak punya ketegasan terhadap pilihan hidup yang ada di dalam kehidupan di sekolah dan asrama. Jika Anda punya kepercayaan pada Allah, sesama atau diri sendiri, bicarakan itu. Jika Anda punya sesuatu yang baik yang membuat dirimu berkembang dalam kehidupan di asrama, katakan itu kepada adik-adikmu besok. Biar adik-adikmu bersemangat. Jika tidak, menepilah dengan menyimpan segala pikiran ketidakpercayaan dan keraguan Anda sampai tumbuh iman. Aku kan ke jalan yang itu dari Bilok itu loh. Loh ya aku kok. Sebelum ditunggu, mereka harus ada
Kayak aku orang gua HP ya, anak tersesat hilang. Nggak mau bayangin coba gimana tuh. Anjing goblok jadi situ doang habis siap. Ada cabang sana sini. Lihat bagaimana saya menemukan tempat yang teman kamu. Waris, enggak, kemudian ketemu. Kalau udah durinya jangan dimakan lah. Dikembalikan, cuci tangan, terus kita mulai kan. Semakin siang kita semakin panas. Sama dayang, durinya nggak ditutupi. Kalau penyidikan kami kesasar gara-gara saya nggak enak kalau nyebut namanya. Teman-teman, kelompok kecuali terakhir nih. Yang terakhir. Kapal merah. Ada logika. Waduh, karena nggak ada logika karena aku. Jadi yang pertama. Kami nomor satu. Kami nomor satu. Galau-galau. Kami dari Gedang Perjoko. Cirolu. Mesti lo Mas. Cirolu. Gedang-gedang Joko, sing duwe gedang sapa? Sing duwe gedang Joko. Gedange Joko gede, semangatku yo gede. Joko duwe gedang Joko. Duwe gedang. Gedang Joko super. Kita teriakan. Satu, dua, tiga, empat. Kelompok empat, kelompok empat. Ada Bayu di sampingku. Kelompok empat, kelompok empat. Tuyul-tuyul di sampingku. Bersama-sama Tuyul dan Bayu. Menghadapi tantangan. Tuyul dan Bayu. Satu, dua, tiga. Dung panas. Ganas. Panas. Dan yang oh iya. Satu, dua, tiga. Kami kemah panas. Kemah panas. Paling ganas. Paling ganas. Paling ganas. Tidak ganas. Tidak ganas.
Kemah panas. Kelompok 5 balik kanan. Kami dari kelompok 3. Kelompok 3 yang paling hebat. Dimanapun berada kami selalu siap. Karena kami kelompok 3. Ijo, siap tempur. Semoga ini berguna bagi kalian semua. Amin. Satu, dua, tiga. Pernah kita lewat musola. Apa? Pernah kita nonton. Garasi belok kanan. Dimanakah jalan berada? Jarot tak tahu jalan panjang menuju ke pos 2. Tiba-tiba Miss Atin galau dan lupa menemukan jalan menuju ke pos 2. Alangkah galau dan bundar bulan. Jarot kesasar. Jajaran orang bermotor, keren, sabar, dan jalan. Bersama-sama dua kelompok ya. Jadi nanti yang terus silahkan nanti bersaing gitu. Saing yang paling baik kelompok 1 dengan kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dengan kelompok 4, kelompok 5 dengan kelompok 6. Kolaborasi. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6. Nah, kemudian nanti kelompok 1 dan 2 itu nanti ketika nanti dari sini ada game menuju ke pos A. Nanti menuju ke pos A. Kemudian yang 3, 4 itu nanti menuju ke pos B. Nah, yang 5, 6 itu menuju ke pos C. Setelah nanti di masing-masing pos itu selesai, maksimal 25 menit di sana, maka kemudian nanti akan berpindah. Kelompok 1 dan 2 dari pos A, dia akan pindah ke pos B. Nah, kelompok 3, 4 sampai semua mengalami 3 pos yang berbeda. Jelas ya? Nah, kemudian sekarang masing-masing akan satu persatu masing-masing kelompok kita akan menuju ke pos A, B, dan C. Nanti untuk game-gamenya itu nanti di masing-masing satu orang itu menjadi tidak buta tetapi bisu. Nah, nanti satu orang yang bisu itu dia akan menuntun teman-temannya supaya bisa sampai ke pos masing-masing dengan selamat. Tapi karena dia bisu, maka semuanya dilakukan dengan isyarat. Nah, isyaratnya seperti apa? Terserah masing-masing kelompok. Misalnya, kalau nanti ke atas misalnya di Oh, yang buta boleh ngomong. Naik. Ternyata yang buta boleh ngomong, Bu. Tuh kan? Ya, terus. Ya udah, kita boleh ngomong, Pak. Ya udah. Berarti aku Dewi yang ngomong apa? Ya udah, yang ditepuk yang satu, yang lainnya Ya. gitu. Gitu aja. Mana ini? Berarti Mbak Dewi cuma maju. Naik. Emang sudah jalan? Naik gimana naik? Belum. Kelompok 1 kapan? Belum jalan itu. Mereka dulu. Awas, bentar awas sono mundahan. Balik badan ketawa kayak gitu. Aman. Tangga. Naik. Ada naik. Turun. Terus naik banyak ini. Kamu gandengan gini sih, Jing? Habis. Kanan. Berhenti.
Iya sampai rapper ya. Turun. Diseret aja ya biar tahu. Jalan panjang menuju ke Banyak sekali tangga. Tangganya ada. Gampang. David. Hah? Oh, belok kanan. Kanan, habis itu kanan. Tangga banyak belok kanan. Tangga banyak belok kanan. Tunggu. Belok kanan. Dua, tiga, Terus lewat sampingnya Nus, jangan tengahnya Nus. Iya, terus. Lewat sampingnya, jangan tengahnya. Asaki. Iya, terus bagus. Iya. Lewat sampingnya. Ayo, terus. Iya, kawan. Iya. Asaki. Oh, sudah. Siap, Bu. Yan. Apa sih? Kaki. Kan itu. Berarti itu. Ayo Ivan. Kurang naik. Kena. Pak, kurang ke tengah Pak, balkonnya Pak. Itu Pak, mentiong Pak. Oh, pinter ya. Pak, dikasih berapa? Embernya 2 Pak. Iya Pak. Coba netes. Ayo juga 2. Ocin, ayo Ocin. Doki. Ocin. Joko. Doki, Sundul. Kamu kan anak bola. Ayo. Maaf ya beratnya aku. Seriusan Pan. Iya, Pit. Kalau aku berat Pan. Udah kok enggak pakai dulu. Oh gini Pak. Coba berdiri. Sandali. Pegangin. Tuh. Terus kaki. Nanti yang lain jangan kaki dulu. Terus. Nah. Ayo. Pelan-pelan. Sip. Terus. Bisa itu. Kakimu mana? Jangan. Nah. Naik. Bentar. Buat jalan. Ini kuat enggak? Enggak apa-apa. Gimana sih, Ayo ganteng. Ini muter ya, muter. Tapi mundur. Muter ya. Biar turunnya enak. Tapi hati-hati. Jauh. Awas miring. Vita. Rio ya. Tarik. Awas. Rio. 1, 2. Pandi. Awas. Pandi. Pelan-pelan ya. Jauh, jangan terlalu banyak. Oh. Tarik.
Gak menemukan jalannya. Sedikit lagi, awas. Dewi, jangan terlalu itu. Lalu pendampingnya. Maka kami jadi yang pertama. Kami kelompok 1.